Halo semuanya, kali ini kita bakal kupas tuntas soal psikologi olahraga dan pembentukan karakter. Nah, dua hal ini sering banget dianggap sama, padahal beda banget. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar ya. Sesuatu yang mungkin sering kita anggap remeh. Emangnya kalau jago olahraga otomatis jadi orang baik juga? Jawabannya mungkin nggak seperti yang kita kira. Nah, disinilah letak masalahnya yang disebut mitos karakter. Jadi gini, olahraga itu emang bisa jadi wadah yang keren banget buat ngajarin hal-hal baik. Tapi, nilai-nilai moral itu nggak nempel gitu aja loh. Harus diajarin secara sengaja, secara aktif. Biar lebih kebayang, kita bakal bedah topik ini dalam 6 bagian. Pertama, kita bongkar dulu mitosnya. Terus, kita lihat dua kacamata yang beda. Paradigma kinerja dan paradigma moral. Abis itu kita bandingin keduanya, lihat gimana mereka bisa nyambung, dan yang paling penting, kenapa sih ini semua relevan di luar lapangan? Oke, jadi intinya begini. Olahraga itu emang bisa banget ngejarin disiplin, kerja keras, dedikasi, tapi jangan salah, nilai-nilai bagus itu bukan bonus otomatis cuma karena kita ikut-ikutan olahraga. Perlu ada niat dan pengajaran yang benar-benar disengaja. Yuk kita masuk ke konsep yang pertama. Anggap aja psikologi olahraga ini sebagai paradigma kinerja. Sesuai namanya, fokus utamanya cuma satu. Gimana caranya biar performa kita di puncak biar bisa menang? Kalau kita lihat definisinya, psikologi olahraga atau kita singkat PO aja ya, itu ilmu yang mempelajari gimana faktor psikologis ngaruh ke performa. Jadi tujuannya itu praktis banget, ngebantu atlet biar nggak kena mental block, biar bisa tampil maksimal pas lagi di bawah tekanan. Nah, PO ini punya 4 pilar utama. Pertama, ketangguhan mental, biar kalau gagal bisa langsung bangkit lagi. Kedua, penetapan tujuan, biar motivasinya jelas. Ketiga, manajemen stres, biar tetap adem di saat genting. Dan terakhir, fokus dan konsentrasi, biar nggak gampang keganggu. Semuanya demi performa. Terus, gimana cara ngelatihnya? Praktis banget, pakai teknik yang namanya pelatihan keterampilan psikologis atau PST. Contohnya nih, ada visualisasi. Jadi, atlet ngebayangin kesuksesan di kepala mereka. Ada juga self-talk positif buat ngusir pikiran negatif. Sama mindfulness, biar tetap fokus di momen ini. Oke, sekarang kita geser ke sisi seberangnya ya. Dari kinerja, kita pindah ke paradigma moral, atau yang kita kenal sebagai pembentukan karakter. Nah, yang ini cakupannya jauh lebih luas dari sekedar menang kalah di lapangan. Kalau pembentukan karakter, atau kita sebut PK, ini bukan soal latihan, tapi soal proses pendidikan seumur hidup. Tujuannya bukan buat menangin medali, tapi buat ngebentuk manusia yang punya moral, punya integritas, yang bisa jadi orang baik di masyarakat. Pilar-pilarnya juga beda banget. Ada kebajikan moral kayak jujur dan hormat. Ada kebajikan intelektual kayak rasa ingin tahu. Ada juga kebajikan sebagai warga negara. Dan yang menarik, nilai kinerja kayak disiplin dan ketekunan juga masuk. Tapi dilihatnya sebagai kebajikan moral buat ngadepin tantangan hidup secara umum, bukan cuma di kompetisi. Dan cara ngajarinnya itu bukan lewat latihan fisik, tapi lewat proses yang mengubah diri. Butuh contoh nyata dan konsisten dari pelatih, orang tua, butuh waktu buat refleksi bareng. Dan yang pasti, ini tanggung jawab bareng, keluarga, sekolah, dan lingkungan. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling seru, perbandingan langsungnya. Disinilah kita bakal lihat gimana tujuan buat jadi yang terbaik bisa bertabrakan dengan prinsip buat jadi orang yang baik. Kutipan ini benar-benar nusuk ya. Kalau kita cuma fokus sama menang, risikonya kita bisa nyiptain atlet yang mentalnya baja, tapi moralnya kosong. Pinter secara taktik, tapi nggak punya hati. Keterampilan mental itu ternyata bukan jaminan etika. Biar makin jelas kita lihat tabel perbandingan ini. Fokus inti PO, kinerja. Fokus PK, integritas. PO mainnya di ranah kognitif, cara berpikir dan melakukan. Sementara PK mainnya di ranah afektif, soal nilai dan perasaan. Sukses buat PO itu ya statistik yang naik, tapi sukses buat PK itu saat seseorang benar-benar nunjukin kejujuran. Biar lebih gampang bayanginnya, gini deh. Pola pikir PO itu, gimana caranya pakai visualisasi biar bisa cetak gol penentu kemenangan. Tapi kalau pola pikir PK, gimana caranya nolongin lawan yang cedera, biarpun itu artinya kita kehilangan kesempatan buat menang. Kelihatan kan bedanya? Tujuannya benar-benar beda. Tapi tunggu dulu, ini bukan berarti kita harus milih salah satu.
Justru sekarang kita bakal lihat gimana kedua jalur ini bisa ketemu di tengah jalan, saling melengkapi buat ngebentuk atlet yang seutuhnya. Nah, ini dia kuncinya. Jembatan antara keduanya itu ada di nilai-nilai kinerja, kayak disiplin dan ketahanan. Pembentukan karakter itu ngasih kenapanya. Kenapa nilai-nilai ini penting secara moral. Terus, psikologi olahraga ngasih gimananya. Alat-alat buat ngasah nilai itu jadi keterampilan yang benar-benar efektif. Jadi model atlet yang ideal itu ya harus seimbang kayak gini. Ada 3 bagian yang sama pentingnya. Latihan fisik, jelas. Keterampilan psikologis dari PO. Dan pendidikan karakter dari PK. Nggak bisa cuma salah satu. Artinya apa? Artinya tanggung jawab para mentor, para pelatih itu gede banget. Mereka nggak cuma harus jago strategi, tapi juga harus sadar dan aktif jadi pendidik karakter. Mereka harus secara sengaja ngajarin soal fair play, soal empati, soal rasa hormat. Kenapa? Karena karakter itu nggak tumbuh sendiri. Oke, sebagai penutup, ayo kita tarik gambaran besarnya. Karena pada akhirnya, semua ini bukan cuma soal olahraga, ini soal kehidupan. Jadi, apa aja poin penting yang bisa kita bawa pulang? Pertama, psikologi olahraga itu fungsional, soal gimana caranya. Kedua, pembentukan karakter itu moral, soal kenapa. Ketiga, dan ini penting banget, latihan mental itu bukan pengganti pendidikan karakter. Dan terakhir, kita butuh keduanya buat perkembangan yang sejati. Karena pada akhirnya, tujuan utamanya itu bukan cuma buat nyetak atlet hebat, bukan cuma buat nyetak pemenang, tapi buat ngebentuk manusia yang beretika, yang bisa jadi inspirasi buat orang lain. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita semua renungin. Entah Anda seorang atlet, pelatih, atau siapapun yang lagi berusaha jadi lebih baik. Tujuan Anda itu buat satu penampilan hebat sesaat, atau buat ngebangun karakter yang kuat seumur hidup.